ceritakan bisa 2 jam nih. Habis. Singkat asal mulanya saja terus Baik, kenapa ini? Oke. Teman sekalian, alhamdulillah terima kasih untuk hadir di sini. Ini sekedar menguraikan ya teras dakwah. Awalnya itu memang saya dan teman-teman ini di masjid awalnya. Dakwahnya di masjid, ngikuti kegiatan masjid, bikin acara di masjid. Karena masjid juga gitu kan? Di masjid sini, Sultanen. Tetapi ya masjid banyak orang, kemudian banyak pemikiran ya kan. Berbeda-beda cara ininya melihat Islam begitu, sehingga seperti kita yang di sana bikin acara ini malah jadi pembicaraan di internalnya takmir gitu. Jadi iki malah jadi saling mencurigai begitu. Akhirnya kita pindah ke masjid yang lain karena di Nitian ini masjidnya ada 9. Masya Allah. Jadi kalau nggak cocok di sana ya pindah gitu kan bisa. Hijrah. Kita pindah ke masjid yang lain, di sana pun begitu. Ada masalah. Akhirnya tahun 2010 itu kita mulai ngerintis ngaji di sini. Di teras. Di teras. Itu ada 5 orang, 10 orang ya. Halakoh itu. Kita ngajaknya teman-teman kampung. Oh, berarti yang ngaji bareng di situ warga-warga sekitar ya. Akhirnya begitu. Yang mereka sukanya mural di jalanan ya. Kita fasilitasi. Yo, jangan mural aja lah. Kita ngaji di sini lah. Sepekan sekali. Nanti waktu sebulan sekali kita mural. Nah, dulu gambarnya kan aneh-aneh. Gambar tuyul, gambar apa. Terus sekarang kita ganti lah tulisan bebaskan Palestina gitu. Oh, Masya Allah. Itu sempat ikut lomba mural juara 1. Masya Allah. Hadiahnya 2 juta rupiah. Allah. Syukuran itu tahun 2011an. Terus 2012 mulai kita banyak yang ikut ya, sampai 20-25 orang itu sudah banyak dulu. Nah, saya kan masih aktif di masjid sini Mas, tapi juga jadi masalah. Akhirnya 2013 saya pulang. Wes daripada di masjid masalah, kita pulang. Saya izin sama ibu mohon izin ini teras kita pakai untuk ngaji dan kita akan undang orang. Yos daripada kamu disia-siakan di masjid. Masya Allah. Amin. Alimatnya amin. Di sana nggak boleh, Udah pulang aja di rumah. Udah Bismillah kita mulai tahun 2013. Mulai kita undang tokoh-tokoh ya, termasuk wali kota itu kita undang. Masya Allah. Kok bisa kenal? Terasnya wani undang wali kota luar biasa. Wali kota Jogja saya itu. Kita undang hadir di sini beliau, yang hadir ada 100 orang, rekor. Padahal publikasi kita saat itu pertama kertas folio ya. Kita print pakai Corel 5 apa Corel 7. Kita print, kita tempel-tempel itu. Bahkan Kang Lukman kebagian dulu nempel ke di masjid. Saya ingat Kang, dulu pertama kali ngaji di sini tuh setiap pulang kajian mesti digawani satu orang paling enggak 5 sampai 10 poster tuh. Nempel di masjid-masjid. Ya, sampai gitu. Terus publikasi kita saat itu pakai SMS. Jadi di HP saya punya HP itu saya nyimpen hampir 1000 nomor. Kajiannya bar maghrib ya. Saya jam 8 pagi mulai SMS. Hari Rabu itu. Rampungnya jam 10 pagi. 2 jam. Soalnya tiap 20 nomor harus dihapus. Baru lagi 20 nomor dihapus. Nanti 2 jam sampai jam 10 pagi baru selesai. Perjuangan awal ini ya. Gitu. Ya kadang nomornya nggak aktif itu. Nah itu awal-awal dulu begitu. Berarti bermula dari halakoh kecil di situ ya. Masya Allah. Kemudian berkembang di teras ini. Masya Allah. Itu dari teras dakwah. Kemudian 2014 kok kita ini gimana ya? Karena kalau ngumpul gini nggak ada badan hukumnya begitu ya misalnya. Kalau Muhammadiyah kan jelas Muhammadiyah, itu kan jelas ya. Nah kita apa ini? Akhirnya saat itu yang paling murah bisa kita jadikan sebagai pengikat komunitas ini lembaga sosial gitu. Saya punya adik tingkat di Fakultas Hukum, saya minta ke sini untuk membikinkan secara notaris ya. Secara legal ya. Legalnya. Jadi lembaga sosial Teras Dakwah itu berdiri tahun 2014 bulan Februari. Wah, waktu itu pembukaan juga ya acara 1000 soto ya. 1000 mangkok soto ya. 1000 mangkok soto bersama Pak Wali Kota juga. Itu MC-nya juga waktu itu lagi wangun-wangunnya itu. Oh iya itu. Itu ya orang lebar-lebar banget. Orang lebar-lebar banget.
Tapi kan dulu namanya belum teras dakwah Kakak. Ini teman-teman belum tahu. Ya karena di teras ya. Kalau di teras kita namakan teras dakwah ya. Untungnya di teras. Dulu kalau di genteng mah melorot ya. Genteng dakwah ya. Ada pendopo dakwah, ada apa? Kopi dakwah. Gitu. Nah, ini kita di teras kebun dakwah. Kita di teras dakwah. Ya itu asal jangan di genteng tadi ya. Repot. Enggak naik tapi malah turun. Apik filosofi. Nah, simpel teras dakwah, TD teras dakwah. Ta'aruf dulu, nah itu TD kan gitu. TD, ta'aruf dulu. Tabrak dulu, ta'aruf dulu. Temui dulu. Masyaallah. Ini mega bener. Masyaallah. Enggak, karena kita anak muda ya. Jadi tahunya teras dakwah ini dulu kan mau di posisi mana kita kan. Akhirnya lihat dari Facebook. Dulu punya Facebook itu kan pakai fanspage ya. Sekarang kayaknya kurang dikelola itu karena pindah ke Instagram. Dulu fanspage itu Facebook lebih ini ya, itu followernya kan ada sekitar berapa? 25.000. Kita lihat umurnya, umurnya ternyata follower ini 18 sampai 35 tahun. Oh berarti kita berusaha untuk berada di kalangan muda itu. Oh berarti waktu itu belum tahu nih, belum memfokuskan ke siapa gitu ya. Wah, akhirnya Cah Nom aja lah. Ya sudah, berarti Cah Nom salah satu poinnya adalah bicara masalah pernikahan gitu. Makanya di sini ada poin dari ta'aruf sampai menikah itu kan dalam 2 tahun. Sampai katanya kemarin baru launching program itu kan ya? Program Teras Ta'aruf. Teras Ta'aruf. Masyaallah. Setelah sekian tahun berdiri. Next. Bang Zaki mau daftar. Biar bisa bahasa Jawa. Nah. Istrinya nonton loh. Langsung Tede di blacklist. Mau kemana Bi? Tede enggak usah. Menolak undangan. Masyaallah. Oke. Nanti Gitu, cerita lebih dalamnya. Iya. Nah, tapi ini kita berikutnya. Oke, di sini jauh-jauh dari Jakarta. Beliau ya ini orang kejam. Dia suka menyakiti orang. Laser. Bahkan preman-preman sampai nangis ya. Untung tatomu tadi pakai plester. Boleh telanan. Masya Allah ya. Founder dari program Mampus Tato Nasional. Kemudian beliau juga founder apa? Gerak berjamaah. Gerak bareng ya? Gerak bareng. Nah, ini kita harus pakai emblem kali ya. Oh iya boleh biar tahu identitasnya. Wow. Gerak bareng. Masyaallah. Baca ya. Kita punya emblem juga. Apa? Ya. Tauhid. Sablon ya. Silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Malam ini bisa bersilaturahim lagi ke Teras Dakwah. Ini tempat yang ketika awal berdirinya saya sudah incer sebenarnya. Saya harus datang kemari. Makanya terakhir saya datang kemari langsung nemuin Kang Ilyas dulu. Gitu. 2016 waktu saya masih muda ya. Wow, 2016 masih naik muda. 2 tahun langsung tua. Gitu. Ya. Jadi, akselerasi ya berarti. Iya, 2016 atau 2015 gitu. Teras Dakwah muncul. Dulu Kang Ilyas masih aktif main kaos gitu kan. Ya kan, masih jualan kaos. Sekarang dia udah nggak suka jualan kaos kayak gitu. Karena kaosnya pasti diminta, jadi mau jual minta endorse gitu terus. Jadi nggak laku jualannya. Dan itu menarik akhirnya sebenarnya Teras Dakwah ini kalau boleh saya review, ini menginspirasi beberapa gerakan-gerakan yang kita bangun. Wow, Masya Allah. Hingga akhirnya awal Januari kita bikin yang namanya Garasi Hijrah. Untung saya bikinnya di garasi. Iya. Coba saya bikin di Comberan. Iya. Comberan Hijrah. Oh, dari presiden itu Pak langsung itu. Iya, jadi presiden. Mohon maaf presiden. Untung bukan digat. Iya. Gitu. Dan akhirnya jalan. Konsepnya sama seperti ini, gitu. Konsepnya sama seperti ini. Dan memang saya bilang ini saya copy paste lah. Konsep-konsep yang dibangun di Garasi Hijrah kita bikin di konsep di Teras Dakwah kita bikin di Garasi Hijrah.
Gitu. Memang itu baru garasi, sama seperti halnya teras dakwah. Itu baru terasnya, belum dapurnya. Masya Allah. Gitu. Nah gitu juga dengan garasi hijrah. Garasi hijrah di dalamnya juga banyak programnya. Dan ini satu hal yang kalau buat saya pribadi membanggakan, bisa datang ke teras dakwah lagi dari tahun ke tahun kelihatan perubahannya, ya kan? Cuman moderatornya aja yang nggak berubah. Gitu. Dia lagi, gitu. Mungkin ya, kurangnya ya. Padahal ini katanya spesial loh ini, karena tamunya spesial terus kita diundang. Oh gitu. Jadi perubahannya itu signifikan dan semestinya seperti itulah dakwah. Perubahannya signifikan. Bukan hanya bangunannya, tapi orang-orangnya juga harus berubah. Pengurus-pengurusnya harus juga berubah. Dan jamaahnya juga harus jauh berubah. Berubahnya bukan berubah ke arah yang negatif ya, pasti ke arah yang positif. Dan inilah yang akhirnya jadi patut kita syukuri hari ini dengan banyaknya anak-anak muda. Kalau Kabin nggak masuk hitungan ya dia. Kalau Kang Ilyas masih masuk hitungan karena saya berjiwa muda. Berjiwa muda. Jadi dengan banyaknya anak-anak muda yang mau bergerak, banyaknya anak-anak muda yang mau peduli, dan banyaknya anak-anak muda yang akhirnya tahu bahwa yang namanya dakwah bukan kewajiban seorang ustadz, bukan kewajiban seorang kiai, bukan hanya jadi kewajiban seorang ulama, tapi jadi kewajiban sesama. Gitu. Dan masing-masing mencari formula. Kenapa? Ya, karena hari ini kalau kita hanya mengandalkan dai-dai, ustadz-ustadz, mungkin hanya sebulan sekali kita bisa datang ke acara pengajian, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita fanatik sama ustadz-ustadz kita, ya kan? Mungkin baru sebulan sekali atau 6 bulan sekali baru ketemu sama ustadz itu jadwal ngisi di Jakarta ataupun di Jogja. Makanya munculnya fenomena-fenomena banyaknya gerakan-gerakan dakwah, baik di Jogja, di Jakarta, di Bandung. Bahkan besok ini pertemuan ini Kopdar. Kopdar itu apa sih sebenarnya? Saya juga kopi darat. Kopi darat. Kenapa harus kopi darat? Kalau buaya darat di laut ya, jauh. Buaya darat kan ada. Ya buaya darat saya sudah tahu. Buaya darat sudah ada ya sudah. Teman-teman nanti akan menyaksikan, besok kita akan saksikan bahwa akhirnya ternyata dakwah itu bisa bersatu. Jakarta kumpul, Bandung kumpul, Jogja kumpul, Cirebon kumpul, Surabaya kumpul, Bali kumpul, Kalimantan kumpul. Kemana? Ke teras dakwah. Mau membicarakan kemaslahatan. Kalau ternyata di situ baru hanya program satu ya, kita baru bikin program hapus tato aja udah luar biasa faedahnya, manfaatnya. Dan itu modalnya ternyata nggak kecil loh. Itu kita beli mesin hapus tato itu kurang lebih hari ini sudah habis di atas 1, sekian miliar lah. Masya Allah. Gitu. Dan ternyata ketika kita melakukan kebaikan itu secara berjamaah juga dan disupport oleh banyak pihak, nah ini jadi satu kemaslahatannya jauh lebih banyak lagi. Makanya muncullah nanti teras dakwah di Jogja. Di tempat lain muncul teras dakwah di Surabaya, teras dakwah di tempat. Akhirnya banyak teras gitu yang didakwahin dan jadi teras dakwah. Ya kan? Jangan kalah sama Alfamart. Mana ini ya? Jangan kalah sama Alfamart gitu kan. Ya. Kan ada Alfamart cabang A B C D. Teras dakwah juga harus seperti itu. Nah, itu tadi yang garasi tadi terus ya, kita namanya garasi ya terbatas. Oh gitu. Gitu. Masya Allah. Teraskan semua. Oh, Udah gitu tak. oh gitu tak ya. Semua bicara kayak gini kukut MC ya. Oke, kita lanjut ke kakak ini. Masya Allah. Yang patan muda, paling kelihatan energik meskipun usianya sudah berapa? 63 ya? Bukan. Bentar lagi mosok. Moga bercanda. Moga ngai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaannya apa ini berarti? Sejarahnya ada. Sejarah apa namanya? Cerita sejarahnya apa? Kayak dakwah. Iya, dakwah bisa bukan teras dakwah. Kita lagi ujian. Pondornya apa namanya? Kita diundang teras dakwah itu udah berapa kali. Jadi ini ujian teras dakwah. Kita menjelaskan teras dakwah. Ujian MC juga ya? Oh iya. Kang boleh dong cerita ini sejarahnya bergerak di dakwah dan apa Pang Muslim ya? Iya. 15 tahun dia main di gerakan. Masya Allah. Nah bisa dong
Bisa cerita apa sejarahnya membentuk sebuah gerakan punk muslim ini kan? Nggak mudah ya ketemu sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu saya ini garis bawahi dulu bahwa sebenarnya punk muslim itu proyeknya Zaki. Jadi Zaki sebenarnya foundernya ya. Entah detailnya nanti Zaki yang ngomong ya. Oh gitu. Ya. Tadi tapi Kang Zaki cerita teras dakwah ya Bali. Oh gitu ya. Masya Allah. Bali ya? Ya. Cuman begini, kita itu apa namanya istilahnya diasuh oleh satu ustadz yang sama. Dan beliau itu yang menginspirasi saya dulu tahun 2010 awalnya. Saya bareng teman-teman di Bekasi, ada Tufel dan kawan-kawan, ada 5 orang. Kami itu berkumpul di Jakarta, mantan musisi-musisi hijrah, underground. Kita bingung mau berbuat sesuatu nih apa nih, gitu, waktu itu. Makanya kita datengin ustadz-ustadz satu-satu untuk minta apa namanya masukan. Kita ini mesti ngapain sih gitu. Saya ingat banget dulu Ustadz Ismaidas, pembinanya punk muslim Jakarta, kita cegat subuh-subuh itu di masjid dekat rumahnya. Nekat dia ya. Jadi sebelum disiram subuh, air keras kan? Iya. Jadi sebelum subuh kita datang ke masjidnya, nungguin sholat subuh, kita lihat Ustadz Ismet apa namanya datang ke situ ya. Terus setelah selesai kita datengin, terus kita ajak ngobrol. Saya ingat betul waktu itu waktu kita nanya emang gimana sih gitu ya berdakwah di komunitas underground itu urgent nggak sih gitu loh. Karena kami ini waktu itu saya udah sekitar 5 tahun meninggalkan komunitas itu dan sama sekali nggak pernah berinteraksi dengan mereka. Setelah 10 tahun saya berkecimpung di dunia itu. Kemudian Ustadz Ismet bilang begini, kalau mendakwahi mereka-mereka itu, kalian hanya mengandalkan para ustadz, misalnya seperti saya, ya maka banyak yang nggak kesentuh. Kenapa? Karena mereka melihat dandanan kami ini nggak apa ya, nggak mereka banget nggak gitu bisa, ya? Nggak bisa inilah gitu ya, nggak bisa nyaman gitu, bisa ketemu nyaman ngobrol itu. Yang bisa nyaman ngobrol adalah orang-orang seperti kalian yang paling paham dengan kondisi mereka, lifestyle mereka, gaya hidup mereka, penampilan mereka, sehingga bisa interaksinya jadi lebih mudah gitu. Wah waktu itu saya ngerasa wah ini berarti emang harus nih bikin gerakan komunitas atau apa aja lah gitu ya yang fokusnya dakwahnya di situ. Ya, waktu itu kita masih malu-malu untuk ketemu teman-teman lama. Makanya dulu kita mau mengawalinya dengan membuat website sendiri namanya undergroundtauhid.com. Underground Tauhid. Komunitasnya namanya Underground Tauhid. Berarti bergerak di dunia maya waktu itu ya? Masih di dunia maya. Oh, tapi kita di embrionya sama, embrionya dari punk muslim juga gitu sebenarnya. Nah, sampai tahun 2010 sampai tahun 2014 kemudian Underground Tauhid bubar. Karena memang ada manajemen yang waktu itu kami jauh ya teman-teman, banyak di Bekasi, saya di Surabaya. Terus kemudian saya pas kebetulan Zaki main ke Surabaya, nginep di rumah saya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Terus akhirnya Zaki membolehkan saya menggunakan punk muslim itu dikembangkan di Surabaya. Nah disitulah kemudian saya lebih fokus berdakwah itu di komunitas punk saja waktu itu. Terutama punk yang kalau di Jakarta itu fokusnya anak-anak street punk, jadi yang kelas menengah bawah. Kalau di Surabaya anak-anak punk itu lebih banyak di kelas menengah, ya, yang mereka itu secara ekonomi tidak terlalu kurang, ya, dan mereka sekolah, ya mereka ya kuliah, mereka nongkrong tapi nakal gitu. Gitu. Ini punk mandi, ini punk gak mandi. Oh gitu ya. Tapi nanti mandi kan tadi? Alhamdulillah. Nah gitu. Nah dari situ kemudian punk muslim di Surabaya mulai berkembang tahun 2014. Oh siap. Berarti berawal dari, Masya Allah berarti ini saling ini ya, saling menginspirasi ya soalnya ya. Ini Zaki mungkin bisa mau ngomong nih meskipun ketemunya gimana? Baru sekarang. Jadi begini. Masya Allah. Ya gini. Kalau teman-teman mungkin awal-awal 2004 ya udah mulai
kenal dulu yang namanya, kita dulu namanya warung udik namanya. Jadi genrenya genre jalanan. Memang benar Aik tadi bilang. Kalau di Jakarta, di Bandung sama di beberapa kota, oh ada Kang Rifki ya? Ada Kang Rifki. Konsennya memang di street punk gitu. Street punk aja. Kalau yang agak bersihan malah kita nggak cocok gitu, nggak cocok gitu. Jadi kalau dulu bahkan sebelum kita masuk ke street punk, kita mainnya justru di kalangan elit gitu. Punknya punk elit. Yang nongkrongnya dulu kalau kata Ambon tuh anak-anak submission. Anak submission tuh anak-anak Kelapa Gading. Anak-anak Kelapa Gading tuh kalau misalnya nongkrong itu bawanya bawa Mercy. Gitu. Kalau punk sekarang kan bawanya bawa Vespa. Iya kan? Pas ditangkap polisi ditilang, ya udah Pak belah dua aja. Papa badannya saya mesinnya. Akhirnya nggak ditilang sama polisi, ya kan? Jadi bangke juga kan? Kalau dulu nongkrongnya sama anak submission. Anak submission itu kalau nongkrong kita kalau mabok tuh ya bukan ciu lah gitu. Gitu. Ya, pokoknya model inilah ya yang mahal-mahal. Yang mahal lah. Jack Daniel. Jack Daniel. Iya. Iya. Kalau sekarang kan autan. Iya. Autan oplos. Komik oplos. Apalagi sekarang. Lem Fox. Enggak Lem Fox sekarang. Enggak, modelnya dia ini. Parah. Iya. Budrek. Iya, modelnya kayak gitu. Kalau dulu awalnya gitu mainnya. Cuman kemarin-kemarin ngelihat ternyata memang ya mereka endingnya jadi street punk juga. Gitu. Makanya yang di Jakarta tuh yang kita garap ya emang street punk. Sekarang bahkan beberapa pekan lalu masih ada tuh yang WA saya anak-anak street punk. Alhamdulillah Bang, saya semenjak 2 tahun lalu hijrah lantaran terinspirasi dari punk muslim. Oh, saya bilang nih hati-hati ntar punk muslim jadi mazhab baru, ya kan? Ahwat itu? Enggak, Ikhwan. Ahwat soalnya pink muslimah namanya. Oh iya. Kalau dulu akhirnya di Kalimantan tuh, di Kalimantan Timur sampai ada kawan saya tuh ngasih laporan ke kita bahwa ada satu anak street punk, tapi memang dia street dia, tapi dia pengusaha gitu. Dan dia salah satu muzaki. Wah, keren kan? Anak punk, muzaki, pengusaha lagi, nyetrit. Ya kan udah keren banget lah, hipis banget lah itu konsepnya. Berarti ngirit itu ceritanya ya? Yang ngirit sih sebenarnya. Tapi duit banyak itu akhirnya nyetrit. masuk ke rumahnya itu benderanya bendera punk muslim. Oh, punk muslim, Masya Allah. Gitu. Itu kita bilang ini udah serem ini. Akhirnya makanya kita bilang nih kalau punk muslim dimunculkan sebagai ikon ini bahaya. Makanya harus dihantam jadi sebuah gerakan. Jadi sebuah alternatif gitu. Ketika lu mau main di jalanan, lu harus tetap sholat. Lu mau ngamen, lu mau melakukan kebebasan berekspresi, misalnya nggak boleh melanggar kaidah-kaidah agama. Itu yang akhirnya jadi satu pegangan tuh buat teman-teman di jalanan. Akhirnya sekarang kalau misalnya ada yang bilang, oh yuk gabung ke punk muslim, anak-anak punk yang memang mentalnya udah nggak bakalan mau, mereka pasti akan menolak gitu. Tapi kalau misalnya memang mereka ya Allah kasih kesempatan buat dapat hidayah ya, biasanya sih gampang gabung. Dan kemarin kawan-kawan di Jakarta, bahkan teman-teman di Sukabumi udah bilang, Bang, punk muslim Jakarta harus hidup lagi. Dan kemarin juga semestinya hari ini Bang Lutfi salah satu pentolan punk muslim Jakarta datang ke sini. Cuman saya kasih tugas dia berangkat ke Palu. Jadi hari ini anak-anak punk kalau bicara tentang perlawanan jadi omong kosong. Kalau misalnya dia tidak melakukan perlawanan terhadap kebodohan dan kemalasan. Makanya hari ini punk muslim Bang Lutfi berangkat ke Palu ngapain? Ngebantu pengungsi-pengungsi di Palu bikin huntara gitu. Gitu kan, huntara apa sih? Hunian tiada tara gitu. Pasti penderitaan juga sih sering. Ya kan parah banget pun huniannya kan. Bikin huntara, bikin rumah buat pengungsi, distribusi logistik, ya kan? Padahal basically dia street punk gitu. Tapi ya bicara tentang perlawanan hari ini dia sudah merubah konsep perlawanannya dia. Nggak lagi bicara tentang perlawanan terhadap pemerintah. Ya kan, yang kerja cuma teriak-teriak doang akhirnya di jalanan atau di sosmed, enggak. Beliau juga akhirnya melakukan sebuah bentuk perlawanan ya dalam bentuk ya itu tadi
melawan terhadap kebodohan, kemalasan gitu kan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Akhirnya dia berbuat sesuatu hari ini. Gitu. Dan insya Allah bakalan ada repackage album Pang Muslim. Gitu. Album Pang Muslim akan kita repackage, kita akan rekaman ulang ya? Enggak rekaman ulang sih, sebenarnya ngaransemen yang ada aja. Itu ada Sabian enggak itu? Ada Sabian nanti saya suruh. Oh gitu. Emang Sabian memang Pang. Ya, cuman artinya hari ini kita sudah melihat bahwa kalau saya sampaikan ke teman-teman yang memang mereka punya pola dakwah yang berbeda dengan kita selalu sampaikan bahwa hari ini di kalangan Pang Muslim kita masih bolehkan gitu ya kan, seperti halnya anak-anak Pang hari ini masih ngamen ya kan, nggak mungkin saya bilang musik haram karena anak Pang tadi nggak ngamen gitu kan, nepok-nepok gitu saya bilang nggak, akhirnya jadi preman kan kayak gitu, itu nggak apa-apa ngamen, mereka masih main gitar, masih ngamen gitu, jadi nggak ada masalah. Ya, yang penting jangan maksa, saya bilang kayak gitu. Dan kalau di kita, ketika mereka akhirnya sudah mulai rutin ngaji, mereka akan dengan sendirinya tuh meninggalkan tuh kebiasaan-kebiasaan ngamen. Akhirnya malah nggak bisa main gitar, nggak bisa main musik, malah nggak demen main musik, mari-mari. Oke. Dan itu akhirnya jadi jalan sendiri. Sendiri. Akhirnya mereka akan meninggalkan hal-hal yang menurut mereka ini udah nggak lagi perlu. Nggak perlu akhirnya kita teriakin musik haram karena anak Pang. Bisa ditonjok kita, ya gitu kan? Ya, coba aja, ya, mereka lagi ngamen musik haram, paling dikeprak pakai gitar kita, boleh dicoba. Tapi nggak bisa, ya kita dakwahin pelan-pelan. Akhirnya mereka sendiri yang akhirnya meninggalkan musik, misalnya kayak gitu. Ada juga yang memang masih menganggap bahwa ini bagian dari dakwahnya mereka nih. Ya sudah silakan, jalanin aja. Selama itu memang mereka yakini dan itu benar, dan mereka punya hujah untuk itu. Makanya sekarang kita ngelihat anak-anak muda kita nih hari ini nggak punya alternatif, ya kan? Blackpink ya? Blackpink ya kan? Coba bayangin anak-anak Pang sekarang dengernya Blackpink kan itu bukan Pang, ya kan? Blackpink mestinya. Ini nontonnya Blackpink, itu kan Korea. Kalau buat kita udah nggak masuk akal nih, anak-anak Pang sekarang udah keluar dari fikroh yang semestinya. Ya. Pang sesat berarti. Iya sesat ini. Ini aliran ini. Bid'ah dolalahnya Pang. Ini udah keluar dari, akhirnya keluar dari manhajnya Pang. Oh, gitu. Makanya kita juga akhirnya melihat bahwa ya sebagaimana dulu akhirnya kita mengawali kenapa munculnya One Finger Movement, ada OFM, ada Metal Satu Jari. Metal Satu Jari itu geger. Bahkan sampai sekarang meskipun Metal Satu Jari udah nggak jelas bentuknya, itu sampai kemarin pas aksi 212 masih aja ada wartawan yang mau wawancara dan ngebahas tentang OFM. Kenapa? Karena masih sampai sekarang masih menarik gitu. Anak-anak metal sekarang ya kan kalau misalnya lagi konser, salam tauhid, ya kan? Tapi sekarang karena pilpres, salam tauhid. Masya Allah. Masuk di live. Lah, gak apa-apa. Iya, karena memang itu kan bagian dari dakwah. Gimana tadi? Salam tauhid. Masya Allah. Jadi kan beliau kan pembicara kedua. Wajar bicara kedua. Jadi nggak berani. Maksudnya akhirnya gini. Akhirnya jadi bagian dari alternatif mereka. Akhirnya mereka jadi dapat sentuhan-sentuhan yang berbeda. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang akhirnya ketika mereka dulunya dari black metal gitu kan, terus akhirnya pindah ke metal satu jari, sekarang malah meninggalkan dunia metal, akhirnya malah jadi ya orang-orang yang sibuk dengan kebaikan dibandingkan dengan sibuk dengan musik. Dan buat saya pribadi itu bagian dari proses. Dan mudah-mudahan kalau misalnya sekarang Pang Muslim kita hidupkan lagi, ini anak-anak Blackpink ini bisa kembali ke jalan Black Punk. Wah, Masya Allah. Nanti Black Punknya nuansanya nuansa Sabian. Oh gitu. Karena kemarin saya ngeliat tuh anak-anak hardcore kan begitu konsernya kan. Maulana ya Maulana, tapi itu mosing beneran ada itu? Iya udah ada. Gitu. Itu kan luar biasa, artinya dakwah Sabian itu merambah ke anak-anak metal. Cuman kan akhirnya jadi aneh gitu kan. Nah ini jadi nggak tahu lah, jadi campur aduk lebih nggak jelas lagi. Nah ini yang akhirnya kita pikir
teman-teman Pang Muslim kita mau bangkitin lagi gerakannya, teman-teman masuk ke dakwah jalanan lagi, karena juga kita melihat bahwa anak-anak Pang sekarang udah makin gak jelas, makin ekstrim ya gitu. Belum lagi teman-teman Pang yang memang akhirnya sekarang ini kayak misalnya teman-teman Pang Muslim di Jakarta udah nggak bersentuhan lagi dengan street Pang gitu. Kenapa? Karena memang mereka ya fasenya pasti akan kayak begitu. Anak-anak street Punk ketika sudah didakwahin dan mereka akhirnya sudah dapat sadar gitu kan, dapat hidayah aja, nggak bukan hidayah. Jadi beda lagi dapat hidayah gitu kan. Terus akhirnya mereka sendiri yang nggak suka dan nggak nyaman dengan perbuatan yang dulu. Gitu. Dulu kayak kalau misalnya Aik dia nggak akan pernah ngalamin tuh. Jadi kalau kita anak-anak street Bang, kalau dulu nih saya sama teman-teman kita kan nongkrongnya itu biasanya tuh dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi tuh. Jadi kalau kita bikin pengajian tuh startnya dari jam 8. Jam 8 itu ngopi, makan kuaci, kopi, granita. Ya kan? Jam 12 malam baru ngaji. Gitu. Karena ngajinya berapa ember itu? Iya, karena memang akhirnya ngajinya begitu. Ngajinya begitu, nggak bisa. Ayo akhi semua kita kumpul, lalu kita buka dengan basmalah, nggak bisa. Anak-anak Pang kayak gitu nggak bisa. Nongkrong nemenin tiap malam gitu kan, dakwahin pas break isya sholat jamaah. Oh, nggak bisa Bang, gue belum mandi junub. Wah ngapain lu? Parah lu. Habis ngapain tuh? Iya, kan jomblo. Saya bilang udah guling-guling di situ. Saya kesel juga kan. Besok kalau mau ngaji mandi dulu dong, kayak gitu kan. Itu banyak tuh. Banyak yang kayak gitu tuh alasannya, Bang, mohon maaf Bang, belum junub. Gitu kan. Bang, pakaiannya najis. Lu aja najis gitu kan. Saya bilang, saya saking keselnya, kenapa lu pakai pakaian najis di tempat pengajian? Akhirnya ya, mereka sendiri jadi sadar tuh lama-lama tuh. Mulailah sekarang udah mulai berubah. Makanya kalau misalnya mau tes baca Qur'annya sama anak-anak Pang Muslim di Jakarta, wah boleh diadu. Ya kan? Malah terakhir yang kita bikin videonya tuh sempet itu hafalannya udah lumayan tuh. Itu kan. Ada program hafalan ya? Ada program hafalan itu kan. Hafalan lagu salah satu. Masya Allah. Saya kan enggak hafalan Qur'annya bagus. Iya. Cuman sekarang ngajinya udah alhamdulillah jauh lebih lurus gitu. Sekarang udah ya meskipun akhirnya kita juga nggak bisa punya ekspektasi terlalu berlebihan terhadap anak jalanan. Ini yang juga perlu digarisbawahin bahwa yang namanya dakwah itu nggak melulu hasilnya sempurna 100% seperti yang kita bayangkan bahwa wah anak-anak yang sudah hijrah mestinya udah harus meninggalkan rokok misalnya gitu kan, harus sudah meninggalkan ngopi dan rokok maksudnya gitu kan, atau udah meninggalkan pergaulan-pergaulan yang ya nggak penting gitu kan. Ya, saya pikir itu proses panjang yang akhirnya dan harus dijalanin oleh semua teman-teman. Jadi ekspektasinya nggak boleh terlalu berlebihan. Sebagaimana akhirnya kita misalnya punya pasangan gitu kan, oh lu udah gue nikahin atau lu harus sempurna dong sebagaimana gue. Jangan aneh. Gue kan sempurna. Contohnya gitu. Oh, gitu. Gitu. Ya nggak bisa gitu juga gitu kan. Karena memang proses panjang itu. Sebagaimana teman-teman yang sekarang ini di Pang Muslim, di program Berani Hijrah Baik, di program penghapusan tato kita gitu kan. Sekarang alhamdulillah program penghapusan tato kita tuh udah kurang lebih sudah 3.000 orang penerima manfaatnya di seluruh Indonesia. Masya Allah. Gitu. Berarti termasuk yang di teras dakwah kemarin. Termasuk yang di teras dakwah yang masih istiqomah ya. Kalau yang karena kebanyakan yang baru dihapus tato sekali udah kabur nggak balik lagi, gitu kan karena nggak berani saking ikut. Sakitnya ya. Saking sakitnya dan nggak mau ikut kajian di teras dakwah gitu karena beda pengajian. Gitu kan salah satu syaratnya kan gitu kan suruh ikut pengajian di teras dakwah. Ya, tapi kebanyakan yang ikut di sini terus ikut ngaji ya Kang. Alhamdulillah ada beberapa. Alhamdulillah. Nah dan uniknya teman-teman kita yang ikut program penghapusan tato itu, yang mereka hijrah, kita arahkan sekarang jadi relawan. Makanya kalau Kang Abik di Lombok, relawan kita juga program penghapus tato tuh yang berangkat ke Lombok. Jadi kalau ada relawan dari Gerak Bareng yang ada di Lombok, yang di Palu, sebagian itu memang relawan-relawan program penghapusan tato kita. Dan itu mungkin itu bisa diberdayakan nanti ke depannya sama seperti halnya. Masya Allah. Oke, nanti kita lanjut lebih banyak tentang hapus tatonya. Kita balik lagi ke teras dakwah. Iya. Kalau tadi kan yang tadi Pang Muslim dari jalan track ini, Kang, tentang bagaimana pendekatannya sama teman-teman yang Pang. Saya tuh masih sampai sekarang masih nunggu kapan Jogja bikin Pang Muslim Jogja. Boleh. Karena bukan kenapa-napa, karena sampai
di fanpage itu masih banyak yang minta, kapan kami anak-anak pang dibina gitu. Namanya jangan teras dakwah, harus pang muslim gitu. Pang teras dakwah. Halah, kalau di teras, kalau di genteng, pang genteng, aduh, punchline-nya. Pokoknya harus ada teras gitu ya. Pang muslim teras gitu, apalah namanya. Pokoknya yang penting ada pang sebagaimana itu brand pang teras muslim pang. itu hari ini ditunggu banget. Jogja ada yang konsentrasi di teman-teman pang gitu. Syukur-syukur bisa berafiliasi bareng dengan kita, teman-teman yang ada di Surabaya. Nanti juga rencananya kalau misalnya memang Jogja sudah mulai ada, Bandung kan sudah mulai ada juga, Surabaya ada juga, Jakarta ada juga. Mungkinlah bisa kita bikin Kopdarnas. Wah asik. Kopdar pang Muslim se-Indonesia. Yang datang 10 orang. Gak apa-apa perwakilan masing-masing. Balik ke Kakak Heti. Tadi nanya apa? Nah, kalau tadi kan sudah cerita banyak nih tentang terkait pang muslim ini. Maksudnya teman-teman yang di sini Kang Zaki, Kang Ai kan berdakwah di area teman-teman yang street punk ya gitu kan, yang anak-anak jalanan kayak gitu. Nah, kalau di Teras Dakwah ini gimana sih metode metode dakwahnya kayak gitu kan? Kan beda ya. Cara ngajak mereka supaya datang ke sini. Kalau beliau berdua kan terjun langsung ke lapangan, ketemu sama teman-teman. Nah, kalau di Teras Dakwah ini gimana nih? Biar narik jamaahnya ini gimana? Baik, Teras Dakwah setelah tadi saya sampaikan fokusnya pada anak muda begitu ya. Sehingga kita judul kajiannya pun harus bernuansa muda, judul kajian ini. Seperti mungkin kalau bisa ditampilkan, kita sekarang kan fokusnya ke video poster ya. Video poster. Nah, dulu kan mau bikin video juga susah karena belum punya alatnya. Mengikuti perkembangan karena yang bikin video poster itu ya kayaknya yang mengawali Teras Dakwah itu. Gitu ya. Rodo gear. Iya. Sehingga kita fokus di situ lah. Kalau pendekatan ke lokal kita buka-bukaan sisan ya. Jadi sebenarnya Teras Dakwah ini kalau di lokal sini kan masih banyak yang tidak menerima, beberapa orang itu. Walaupun nggak kelihatan gitu ya. Nah, tapi fitnah terhadap Teras Dakwah, Teras Dakwah ini sesat nggonopo nih. Kira serem nih. Teras Dakwah sesat nih. Teras Dakwah itu sudah keluar dari Islam. Wes pokoknya rak karuan. Nah itu masih ada sampai sekarang. Teras Dakwah itu sekarang maunya ke politik, masih ada. Nah tetapi kita kan nggak pernah, ini termasuk tantangannya, nggak pernah menggagas itu bahasanya. Ya sudahlah, biarkan mereka dengan begitu. Tapi kita fokusnya pada urusan bagaimana kita memperbaiki Teras Dakwah ini ke depan, bagaimana kemudian kita berkreasi, kita ini bagaimana memperhatikan jamaah gitu ya kan. Ya. Masya Allah. Fokus ke jamaah. Bahkan mungkin salah satu program yang baru itu Teras Ta'aruf itu termasuk supaya jamaahnya betah ya kan. Oh ya, mungkin bisa di-share dong Kang, dari perjalanan beberapa tahun ini kemudian untuk mengganti ini kan punya program-programnya ya, Teras Dakwah punya program. Itu dia. Kalau dari teman-teman Kang Zaki tadi ada juga Pustato. Nah, kalau mungkin dari Teras Dakwah mungkin ada Teras Dakwah paling buahnya. Coba mungkin bisa di-sharekan Mas. Program-program di Teras Dakwah yang fokus kita kajian ya, kajian rutin yang Rabu Maghrib itu. Utama tetap kajian. Kajian Rabu Maghrib sampai setengah 9 sampai ya. jam 8, setengah 9. Nanti kita jeda sholat isya terus makan sego macan gitu ya. Kalau sego kucing kan kurang greget ya, kucing gitu, kita pakai yang agak gede dikit lah, sego macan. Nah itu terus kemudian rutin selama sepekan sekali. Terus ada lagi yang khusus syahwat, kita bikin Jumat sore pada asar sampai maghrib. Kalau Ivan datang silahkan, tapi jogo parkir. Nggak bisa masuk. Nggak apa-apa, siapa tahu ya. Tapi saya inget Kang, awal-awal dulu itu Ikhwan boleh datang asal jogo parkir. Jogo parkir kayak banget. Gitu. Motor karo sing jogo akeh le. Dokulen judul ini. Masya Allah. Kajian khusus Ahwat. Itu namanya Amida, Ahwat dan Umi Muda. Kalau sudah tua jadi Amiwa. Ahwat. Terserah. Tak kira ada unsur ikhwannya itu. Ahwat, Umi dan Ikhwan. Duda opong. Kemudian anak-anak ada tahfidz. Tahfidz. Itu pada maghrib sampai isya. Itu hari Senin, Selasa. Yang ikut kalau tadi kan Ahwat, kemudian yang sore umum. Kalau yang Teras tahfidz ini
anak-anak. Anak-anak. Oh, berarti merambah juga ke anak-anak juga. Nah, gitu. Masya Allah. Nah, kemudian ada lagi teras factor apa TFA. Koordinatornya ini Kang Iqbal. Oh, Masya Allah, pelatihnya. Sampai berdarah-darah itu. Berdarah ya. Wajahnya tuh wajah agar mabel. tekan masuk halaman sudah gini-gini. Wah, cah TFA. Oh, no, ciri-ciri ini. Tiap ya? malam Jumat itu. Oh. Ya, malam Jumat. Jadi itu dibuka untuk umum atau terdaftar dulu? Umum. Oke. Nanti hubungi Kang Iqbal. Malam Jumat itu berarti latihan sambil Al-Kahfinan. Alhamdulillah. Masya Allah. Bangun biar. Apalagi? Kemudian kalau tambahan-tambahan itu sekarang ada sharing kopi ya malam Rabu. Wah, itu yang paling baru itu. Apa? Kohwah kemarin. Kohwah. Kopi. Oh ya, namanya mau ganti kan? Ganti. Oh, belum Angel, direstui. sebutnya angel. Sebutnya ya. Bar muni koh wah. Nek ababe mambu repot koh wah. Oh. Ya, intinya program. Ya, ngaji sharing sambil ngopi ya. itu ya. Sharing ngopi. Apalagi? Udah. Teras ta'aruf. Teras ta'aruf. Oh. Hapus satu. Nah. Oh, dengan Hapus satu, kerjasama dengan ini melanjutkan gerak bareng ya. Misalnya ada satu mesin, teman-teman saudaranya yang punya tato pengen dihapus silahkan ke sini. Kecuali tato emping ya tadi. Gambar emping itu sing rodok susah. Lo mau hapus masa lalu? Melu-melu. Karena aku punya masa depan. Iya. Masya Allah. Iya. Apalagi kan? Masih. Itu, saya pernah dengar ada teras son ya sebagai ini ya. Terason ini kan unit usaha ya. Oh, Terason. Kemudian ada rentalan sound system ya. Untuk pengajian, untuk seminar, untuk nikahan gitu kan. Kemudian ada teras geprek, ini jadi warung TD ya, ada TD kopi. Kemudian ada air minum itu kita punya teras jernih ya. Kemudian itu digunakan untuk founding untuk kegiatan ya, hasilnya untuk mensupport dari dakwah ini. Itu betul-betul geraknya tuh dari yang umat, betul-betul sosial untuk umat, kemudian kembali ke umat. Karena Allah, kayak gitu. Masya Allah. Itu kalau teras dakwah. Kemudian kalau gimana nih program-program kerja dari Kang A ini selaku founder di Pang Muslim Surabaya sama Better Youth. Movement. Oke.